semuanya sekali. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221. Tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Makanya saya minta data detailnya mana. Akan disampaikan, Pak. Ya, harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Betul. Tetap kering, tetap halus. Pembalut itu yang benar begini. Begitu ditempelkan ke vagina, walaupun ditekan bagaimana, tetap tidak rembes, tetap kering. Sini, kering. Ini kering apa basah? Kecil-kecil tak ada yang pegang pembalut kan? Diraba, kering apa basah? Kering. Pembalut itu seperti ini. Oke, coba lihat arti Pak Hikmat. Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah ayat pertama? Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bukan. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Ada kata-kata hakim. Hakim artinya adalah orang yang memiliki hikmah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah di channel Hikmah.tv. Saya untuk kedua kalinya berada di wisata Pantai Asmara Asam Muara di daerah Kalimantan Selatan. Pada hari ini saya akan mengupas sebuah tema tentang hiruk pikuk yang terjadi di tanah air kita, baik dari politik maupun dari dunia peramalan, dukun, sampai orang-orang yang tiba-tiba tidak memiliki basic agama menjadi ustadz, sampai dengan para mu'alaf, mereka bertindak
sebagai ustadz, bukan seharusnya mereka harus belajar, akan tetapi justru mereka didaulat untuk mengajar di tengah orang-orang Islam yang sejak lahir. Inilah yang akan kita kupas pada hari ini. Yang pertama adalah apabila kita melihat satu tayangan video tadi bahwa Sugiknur, kita mengetahui jejak rekam dari Sugiknur ini bahwa dia dulu adalah dia sendiri yang mengaku adalah pemain debus. Begitu juga dia adalah sales pembalut wanita. Tetapi seiring dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia, ternyata lagi-lagi orang seperti ini didaulat menjadi penceramah. Saya teringat dengan kata-kata almarhum Gus Dur, hanya ada di Indonesia profesor doktor, para kiai, para guru-guru yang belajar Islam puluhan tahun disesatkan oleh seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, ustadz yang baru selesai belajar, dan artis yang baru bertobat. Ternyata pengikut orang-orang seperti ini, ujar mendiang Gus Dur, sangat banyak sekali. Ikhwani wa akhwati rahmakumullah, kita harus mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wusidal amru fi ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Jika kalian meletakkan satu perkara kepada orang-orang yang bukan ahlinya, tunggulah sebuah kehancuran. Itu dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz atau orang yang menyampaikan agama, orang yang dikatakan alim, dia harus melewati fan-fan ilmu islami, marhalah ilmiah islamiyah. Dia harus melewati itu. Ternyata di Indonesia seperti yang sudah kita saksikan, Evi Effendi, dia dengan ciri khasnya menyampaikan agama, bahkan dia mengaku bahwa dia telah berguru dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Nabi. Padahal ketika kita memperhatikan cara membaca Al-Qur'annya pun masih belepotan. Lebih-lebih dia menguasai tentang ilmu-ilmu Islam. Lebih-lebih dia mengklaim dirinya belajar langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang dia siapa? Ini sangat memalukan sekali, sangat menjijikkan sekali. Padahal untuk dapat menguasai pan-pan ilmu Islam itu harus ditempuh puluhan tahun baru dia bisa menjadi seorang ahli agama, disebut seorang ulama. Kalau hanya sekedar membaca di Syekh Google kemudian disampaikan, halnya demikian itu hanya akan menyesatkan umat. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari seluruh hiruk pikuk perjalanan rekam jejak yang terjadi di Indonesia pada hari ini, kita baru-baru saja beberapa pekan sedang menyaksikan seorang anggota DPR dari Partai Demokrat, anak buah SBY, ketika dia bertemu di dalam pertemuan resmi dengan Direktur Inalum, dia mencaci maki utusan dari Direktur Utama Inalum ini. Inalum adalah salah satu daripada perusahaan BUMN. Melihat dari apa yang dikatakannya itu sangat kental emosinya, dan dia tidak menguasai apa yang dijelaskan oleh Direktur Utama PT Inalum tersebut. Padahal anggota DPR ini adalah adik dari Muhammad Nazarudin yang melakukan tindak pidana korupsi Hambalang, yang dia adalah mantan dari Bendahara Umum Partai Demokrat yang berkuasa 10 tahun. Dari seluruh perjalanan-perjalanan yang sedang kita lihat, baik politiknya, demo PKI, Ganyang PKI, kemudian bertebarannya pada hari ini Ustadz abal-abal yang mengklaim dirinya sebagai Ustadz, padahal dia tidak menguasai sama sekali ilmu agama. Bagaimana orang-orang mendapatkan manfaat dari sebuah keilmuan agama? Bagaimana dia menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, padahal sama sekali basicnya bukan agama. Begitu juga mu'alaf
seperti Felix Xiao yang sedang kita saksikan, bahwa dia menafsirkan tentang ayat 1 dari surah Al-Jum'ah. Dia membacanya sabahalillah, padahal yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Al-Hakim dikatakannya atau ditafsirinya adalah orang-orang yang memiliki hikmah. Padahal ketika kita melihat dari makna Al-Hakim di sana adalah salah satu dari Asmaul Husna. Nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, bukan orang. Di sini kelihatan sekali yang namanya Felix Xiao, mu'alaf ini, yang pendukung khilafah ini tidak mengerti tentang Al-Quran, tidak mengerti tentang bahasa Arab, apalagi mengerti tentang tafsir Al-Quran. Oleh karenanya kita kembali terhadap sabda Nabi tadi, jika satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah sebuah kehancuran yang akan terjadi. Oleh karenanya sesungguhnya orang-orang seperti ini harus banyak bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah terhadap orang yang mengetahui, ahlu dzikir. Ahlu dzikir itu adalah orang yang mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu agama, ilmu Islam. Bertanya, jika kalian itu tidak mengetahui, jangan sampai kebodohan yang kita miliki tapi kita mengklaim sebagai seorang yang tahu, maka inilah yang akan merusak kehidupan masyarakat. Kesimpulannya adalah Indonesia hari ini memang harus bersama-sama kita selamatkan. Bagaimana standarisasi seorang ulama itu, bagaimana yang bisa menyampaikan tentang agama di hadapan publik. Bagaimana seorang ahli di dalam menata pemerintahan itu, bagaimana semuanya harus diatur sedemikian rupa. Terkhusus tentang ranah agama ini, ternyata di Indonesia belum ada standarisasi orang yang boleh berbicara tentang agama di publik itu bagaimana. Orang yang baru sebulan 2 bulan masuk Islam, ternyata narasi-narasi yang disampaikannya selalu untuk memojokkan agama-agama sebelumnya. Padahal Islam tidak mengajarkan hal demikian. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Berhati-hatilah Anda mencari seorang pembimbing, seorang ustadz, seorang guru untuk mengajari Anda tentang agama agar Anda tidak salah di dalam mempersepsikan agama, tidak salah dalam menginterpretasikan agama, tidak salah dalam mengaktualisasikan agama dalam kehidupan keseharian. Sampai jumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fi yadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.